Langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar-kabarnya nih teman-teman semua? Malam ini udah menyisihkan waktunya untuk ikut Zoom. Ya, siap. Ya, sehat. Saya mau ngecek nih kabar teman-teman semua dan barangkali ada yang belum kenal sama satu sama lain ya. Di kolom komentar aja diketik domisili dan domisilinya gimana. Dan perkenalan namanya ya. Sambil menunggu teman-teman yang belum join. Gitu. Daripada kita nunggu yang lain lama nggak ngapa-ngapain kan, mending kita dipakai untuk perkenalan di kolom komentar ya. Untuk teman yang belum di mute, dimohon untuk di mute ya, takutnya mengganggu berjalannya acara. Siap, ini udah mulai ada yang komentar nama dan ini ya nih. Ada Kang Giri dari Jakarta. Gimana keadaan di Jakarta sekarang nih? Lagi gencer-gencernya COVID, apakah masih macet atau gimana nih Kang? Kang Giri. Ada Teh Kustiani. Ini kalau misalnya saya salah pembacaan antara Kang sama Teh, mohon maaf ya untuk dikoreksi. Karena di sini nggak ada keterangannya antara Akang atau Tetehnya. Teh Kustiani dari Tangerang. Ada Kang Zain ya, dari Bandung. Lumayan juga ya, jauh ya. Salam kenal. Aziz. Kang Aziz dari Tangerang juga. Wih, Tangerang domisili kayaknya ya. Untuk sarian-sarian di sini. Ada Pak Agung juga dari Purwakarta. Malam ini yang paling jauh Pak Agung nih, Kang Agung sendiri dari Purwakarta. Ada Kang Rahman dari Bogor. Wih, kayaknya Bogor deket nih, bisa main ke kantor kalau misalnya lagi ada waktu kosong untuk sharing-sharing mungkin dengan leadernya di sini. Insya Allah bakal stay. Jauh. Ya, ada Teida dari Jakarta Timur. Bener Teida ya? Dari Jakarta Timur. Teida Rosida. Oh ini Kang Giri nih, lagi zona merah di Jakarta, banyak yang divaksin COVID. Ya sih untuk sekarang di berita juga gempar-gempar banget COVID ya, apalagi di Jakarta. Maaf telat masuk Kang Rio. Siap Pak Udin. Kalau misalnya mau komentar langsung di kolom komentar aja Pak Udin. Banyak yang divaksin. Ada Teh Yulia dari Cimahi. Ada Kang Mastud dari Bontang. Wih, ini paling jauh nih Kalimantan Timur. Ada Mastri dari Cibubur. Kabar di Kalimantan Timur gimana nih? Alhamdulillah baik. Apa di sana juga gencar dengan COVID-nya? Benar kan? Kang Peringkat Masud? 2 ini Kang. Peringkat 2 se-Indonesia. Untuk ngomongnya di kolom komentar aja Kang. Maaf soalnya kurang jelas. Wih, Kang Hendar nih baru join kayaknya Kang Hendar. Sekarang udah jam 8 lewat 18, masih baru 25 peserta yang baru join. Ternyata Kalimantan Timur paling tinggi ya, COVID peringkat kedua di Indonesia. Pikirin sana aman-aman aja.
Tapi untuk aktivitas di Kalimantan Timur apa di lockdown atau masih seperti biasa gitu Kang? Oh masih seperti biasa. Berarti nggak benar-benar kayak di lockdown gitu lah ya. Alhamdulillah berarti masih bisa menjalani kesehariannya dengan lancar. Mudah-mudahan keluarga di sana baik-baik aja ya Kang. Dan keluarga teman-teman juga nih. Mudah-mudahan diberi keselamatan dari wabah COVID ini ya. Apalagi sekarang naik banget kan. Mudah-mudahan diselamatkan dari wabah COVID ini. Amin. Amin. Waktu udah menunjukkan pukul 8:20. Mungkin langsung kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini suaranya nggak ada ya? Mohon maaf, Kang Heder masih nggak ada suaranya. Tes, tes. Teman-teman dengar kan? Benar. Dengar, Kang Kak. Heder gimana? Yaudah kita lanjut aja lah ya. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu malam minggunya ini. Mungkin ada yang sedang baru pulang kerja, ada yang sedang istirahat. Terima kasih untuk telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom di malam hari ini. Langsung saja ya, agar tidak membuang waktu lama, saya bakal menjelaskan apa sih yang akan dijelaskan di dalam Zoom ini. Yang pertama yang sudah dijelaskan dalam copywriting yang sudah disebarkan di grup. Yang pertama kita bakal menjelaskan lebih ke perkenalan setiap produk yang akan kita akan jualkan lagi. Kita bakal menggencarkan lagi 3 proyek yang akan kita jualkan. Yang pertama Utopia Land yang ada di Tanjung Sari. Yang kedua ada di Agro Hills Bogor Barat. Dan yang ketiga ada di Taman Tafis Firdaus yang sebelumnya kita juga sudah gencarkan. Untuk perlu diingat lagi teman-teman semua ya, kita hanya malam ini perkenalan produknya saja, belum sampai ke mengorek proyeknya itu sendiri. Itu. Dan yang paling akan diomongkan untuk Zoom kali ini, di setiap proyek ini ketika ada teman-teman yang closing bakal dapat reward plusnya gitu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bakal kita serahkan kepada Kang Fahrezi. Oh iya, sebelumnya saya lupa nih untuk perkenalan dulu ketiga leader dari teman-teman semua nih. Yang pertama ada saya, bagi yang belum kenal nih, saya Kang Rio. Bagi teman-teman yang saya pegang di grupnya mungkin udah kenal, tapi kalau misalnya ada yang belum, saya Kang Rio. Untuk nanti yang menjelaskannya ada Kang Fahrezi dan ada satu lagi Mbak Teh Elisa gitu tuh. Untuk Kang Fahrezi sendiri tolong dong dibuka kameranya agar teman-teman bisa tahu nih gimana mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Suaranya kedengaran? Kedengeran? Alhamdulillah. Wajahnya kelihatan saya? Kelihatan. Alhamdulillah. Oke. Langsung saya buka ya.
Langsung saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa amma ba'd. Puji syukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul via Zoom gitu ya. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua di sini yang sudah meluangkan waktunya. Nah, mungkin ada juga yang baru pulang kerja, ada yang mungkin pemberitahuannya juga mendadak ya, tadi jam 3 sore baru diumumkan bahwa akan diadakan Zoom meeting seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Nah, insya Allah malam ini nggak meninggal ya, kita mendapatkan keberkahan di dalamnya gitu ya. Amin. Maaf, boleh saya pastiin lagi suaranya udah jelas ya? Udah nggak putus-putus ya? Suara nggak putus tapi berisik, feedback bang. Oh iya. Sebentar. Punten, udah bisa lagi ya? Udah, maksudnya udah nggak putus-putus ya? Udah nggak ada bising-bising? Bisiknya masih. Bisiknya masih. Mungkin ada beberapa yang belum dimatiin ya. Maaf, Kang Adam Hamdani bisa di mute dulu ya? Iya. Punten, maaf. Di mute dulu, nanti kita buka lagi buat sesi pertanyaan. Suaranya Kang hilang Kang, ke mute tuh. Oh ya, oke. Udah ya, bismillah ya, kita mulai. Sesuai yang ada di headline ya, teman-teman. Mungkin semuanya udah baca copywriting atau informasi tadi yang diinfokan sama leader masing-masing, bahwa kita ini akan memfokuskan atau memasarkan ke proyek, yaitu 3 proyek yang nanti kita akan sediakan gitu ya. Nah, yang pertama ini ada proyek namanya Agro Hills. Agro Hills ini alhamdulillah kemarin sudah sempat kita datangi juga developernya. Ya, yang pertama kita lihat-lihat dulu gimana soal legalitas dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu sudah terselesaikan dan kita sudah bisa memasarkan mulai hari ini gitu. Dan hari ini saya tegaskan kembali bahwa kita akan lebih memfokuskan, atau kita memfokuskan hanya ke perkenalan produk gitu, karena untuk spesifikasi atau secara rinci dari masing-masing proyek itu kita pun masih menanyakan perihal itu ke developernya kayak gitu. Jadi insya Allah kedepannya nih akan banyak pengenalan produk. Dan terkait reward tadi ya, reward tadi itu akan dijelaskan lebih luasnya di sini gitu. Nah, pertama tadi sudah saya jelaskan Agro Hills. Nah, Agro Hills ini insya Allah nanti akan kita jualkan gitu. Ya. Dan yang kedua ada proyek Utopia Land. Utopia Land, mungkin ada yang tahu NAT ya, Nuansa Alam Transyogi, itu nggak jauh-jauh dari lokasi proyek itu, namanya Utopia Land. Nah, Utopia Land itu udah tahap 2, udah fase 2, yang artinya itu proyek yang insya Allah mudah dijualkan gitu. Karena kalau kita mau lihat dari yang sudahnya aja, dari fase yang pertama itu closingnya itu atau sold outnya nggak memakan waktu lama gitu.
Dan yang ketiga, kita insya Allah akan memfokuskan ke Taman Tahfiz Firdaus gitu. Taman Tahfiz Firdaus mungkin udah nggak asing buat teman-teman. Sebagian teman-teman ada juga mungkin yang belum tahu Taman Tahfiz Firdaus di Purwakarta gitu ya. Dan barangkali ada yang udah closing juga di sini gitu dari proyek Taman Tahfiz Firdaus gitu. Nah, untuk rewardnya sendiri, yang pertama saya akan jelaskan ya untuk rewardnya ini. Gitu. Oke, yang pertama rewardnya itu kita ada yang namanya ketika ada closingan atau ada dari teman-teman yang menjualkan 1 unit aja gitu ya, 1 unit dari dua proyek ini, yaitu Agro Hills atau Utopia. Nah itu insya Allah teman-teman udah bisa mendapatkan reward yang poin pertama gitu. Nah sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa reward itu totalnya ada 4 gitu. Bonus untuk penjualan nanti ke depannya ada 4 gitu ya. Yang pertama ada reward e-course. Nah itu materi tentang kaya dari properti. Ya. Ada yang belum di mute, maaf. Ya. Yang pertama rewardnya itu berbentuk e-course, e-course kaya dari properti. Yang kedua ada reward bentuknya e-course juga, yaitu materi selling in Venus. Nah nanti saya kupas satu-satu ya, saya jelasin satu-satu apa isi materinya dari isi e-course tersebut. Nah yang ketiga ada juga e-course basic class developer property. Nah reward yang keempat nih, yang mungkin sangat menggiurkan dan jarang-jarang dibuka reward seperti ini. Nah itu bisa menjadi agensi tanpa bayar dan tanpa syarat. Oke. Nah di sini saya akan kupas dulu, memperkenalkan dulu mungkin secara apa yang diomongkan atau yang saya kasih tahu nih, e-course. Apa sih e-course itu gitu kan? Maksudnya kita mulai memahami dulu maksud dari apa yang kita berikan gitu. Kita memberikan reward dalam bentuk e-course ini bukan tanpa sebab ya, karena dari materinya sendiri yang ada di dalam masing-masing e-course itu, alhamdulillah orang banyak yang bisa dibilang berbondong-bondong gitu ya, berbondong-bondong untuk bisa mendapatkan e-course ini dan rela mengumpulkan uangnya gitu untuk bisa membeli ke e-course ini. Nah sekarang teman-teman diarahkan untuk closing dan nanti malah mendapatkan reward berbentuk e-course ini gitu. Jadi nggak perlu susah payah beli, nanti udah bisa dapat reward dari closingan teman-teman. Udah dapat closing ya, komisinya dapat tanpa dikurangi, juga mendapatkan bonus e-course gitu. Nah yang pertama ada e-course, judulnya itu kaya dari properti gitu. Nah ini bisa mendapatkan e-course ini ketika teman-teman bisa melakukan atau mencapai ke 1 closing. 1 closing itu teman-teman bisa mendapatkan dari mana aja. Nah tadi ada 3 proyek, yang pertama Agro Hills, yang kedua Utopia Land, yang ketiga TTF gitu ya. Nah ketiganya ini ketika teman-teman bisa menjualkan satu aja di antara 3 ini, nah teman-teman insya Allah udah bisa mendapatkan reward yang pertama gitu, yaitu bisa mendapatkan e-course kaya dari properti. Nah ini saya menggambarkan sedikit aja ya, apa sih e-course kaya dari properti itu, dan kenapa kalau misalkan memang kita mau lihat dari faktanya, banyak orang yang tertarik untuk beli bahkan di luar marketing ya, orang biasa gitu, pengusaha banyak yang kenapa mau beli e-course ini gitu. Nah yang pertama itu teman-teman nanti bakalan mendapatkan ada namanya materi persiapan pembelajaran gitu. Nah nanti di dalamnya itu mungkin
ada beberapa dari aspek-aspek bagaimana kita memulai untuk berjualan gitu. Dan itu aspeknya bukan hanya untuk ke properti aja gitu. Jadi dalam usaha menjalankan apapun itu nanti teman-teman bisa terapkan. Nah, itu materinya yang ada di dalam e-course kaya dari properti. Nanti juga dari bab 1 itu pembahasan materinya ada persiapan belajar kaya dari properti. Jadi kita lebih ke mempersiapkan nantinya akan ada mungkin seperti mindset gitu, pola pikir kita bagaimana kita bisa memulai yang namanya berbisnis atau berjualan. Nah, nanti di sini akan dibahas. Yang kedua ada video. Nah, video ini nanti ada Kang Nasuha. Mungkin teman-teman hampir semuanya udah tahu Kang Nasuha. Ya, Kang Nasuha yang nanti akan membahas atau ada di dalam video tersebut. Nah, jadi ini luar biasa ya. Dan saya pun sebelum ada di Saria dulu sempat mau beli gitu. Dan alhamdulillah ketika saya sudah di Saria ya jadinya gratis gitu. Dan yang kedua ada juga bab mengenal bisnis properti. Mengenal bisnis properti itu lebih ke pengenalan bagaimana kita mendalami suatu produk gitu. Misalkan kita mau menjualkan ke TTF, apa aja sih yang harus kita pelajari dari produk ini gitu. Mulai dari mungkin akarnya gitu ya, akar-akar TTF sampai kita mengenal lebih luas tentang proyek tersebutnya itu harus dipahami. Nah, nanti juga akan dibahas di e-course ini. Dan e-course ini kebanyakan berbentuk video. Jadi ya teman-teman bisa ngulang lagi videonya, bisa kapanpun diputar dan lebih bisa masuk tentunya ya untuk lebih dipahami. Nah, ini sedikit gambaran tentang e-course kaya dari properti. Sekali lagi saya jelaskan, nah ini adalah reward nomor 1. Reward nomor 1 ini bisa teman-teman dapatkan ketika sudah mendapatkan closingan dari salah satu aja dari 3 proyek tersebut gitu. Nah, mungkin kalau dihargain ya, kalau untuk dihargain yaitu bukan harga yang sedikit gitu. Dan yang kedua juga ada reward materi e-course selling in Venus. Selling in Venus ini mungkin banyak teman-teman yang dulu mengikuti training offline bersama Kang Lido Derio. Pasti banyak yang tahu karena rata-rata marketing di sini juga alumni dari training offline di Saria yang kemarin bersama Kang Lido. Nah, ini nanti untuk reward nomor 2 ini, nah boleh ya dicatat ya, boleh dicatat buat teman-teman. Reward nomor 2 ini teman-teman bisa mendapatkan e-course selling in Venus ketika sudah mendapatkan 2 closingan gitu. 2 closingan dari proyek manapun. Entah itu mendapatkan closingan dari Agro Hills atau dari Utopia Land atau dari TTF gitu. Misalkan di TTF closing 1, di Utopia closing 1, nah itu teman-teman udah bisa mendapatkan reward nomor 2 ini gitu. Jadi kalau kita mau melihat ya, mau flashback ke belakang, kita lihat mungkin yang marketingnya sudah terjun lebih dahulu dari teman-teman di sini ya. Nah, itu sudah banyak yang mendapatkan atau meraih closingan yang lebih dari 1. Bahkan ya kalau sudah closing itu sebenarnya nagih ya. Kalau misalkan sudah closing 1 aja, yaitu kita mindset kita lebih terbuka lagi gitu. Kita nih yang pertama yang mungkin belum closing, ya, tapi kita mau gitu closing. Yaitu mindsetnya itu akan berbeda sama yang udah closing 1 kali gitu. Bahkan 1 kali pun itu sudah merubah banget pola pikir kita. Dari yang mungkin tadinya menganggap susah dijualkan atau kendala dimanapun gitu ya. Mungkin ada juga yang iklannya ditolak atau apa. Nah, nanti ketika sudah mendapatkan 1 closingan aja, nah itu hal-hal seperti itu yang namanya putus asa, itu kita akan lebih kuat yang namanya mentalnya untuk
lebih terus berjuang gitu. Nah ini balik lagi ke reward tadi, poin nomor 2, reward nomor 2, ketika teman-teman sudah menjualkan atau mengclosingkan 2 proyek aja, nah itu teman-teman udah bisa mendapatkan e-course Selling in Venus gitu. Selling in Venus ini yang tadi kayak saya bilang, di dalam video tersebut nanti akan disampaikan materinya oleh Kang Lido Derio. Nah mungkin udah pada tahu juga kalau Kang Lido Derio ya. Sedikit gambarannya juga saya kasih tahu apa aja sih yang ada di dalam video Selling in Venus ini. Nah yang pertama teman-teman nanti akan ada namanya bab 1 Introduction. Nah itu nanti mencakup tentang bagaimana latar belakang dari suatu proyek, gimana kita cara ngebaca kita atau memahami bagaimana proyek tersebut bisa jalan gitu. Yang pastinya kita kalau mau jualan proyek itu nggak langsung kita jualin gitu. Termasuk teman-teman pun harus ngeliat-liat dulu pastinya. Nggak langsung yang telan mentah-mentah habis itu ngejualin. Pasti pengen tahu dulu dari akar-akarnya gitu. Dari akar-akarnya teman-teman udah pahamin bagaimana soal legalitasnya, bagaimana awal dari si developer ini muncul gitu ya, dari dari perjalanan atau background dari developer. Nah itu nanti dari Selling in Venus ini itu akan dibahas gitu, akan dibahas apa aja sih yang harus kita perhatikan gitu. Yang intinya sih kalau kita juga menyesuaikan ya, ketika teman-teman dapat reward 1 sampai 3 sampai 4 itu disesuaikan kelasnya gitu. Nah, mungkin kalau ada yang mau tahu lebih lanjut untuk isi materi dari e-course ini nanti saya share aja gitu. Nah, yang ketiga untuk mempersingkat waktu ya. Yang ketiga ada juga e-course Basic Class Developer Property. Nah, ini nanti ketika teman-teman udah bisa menjualkan 5 unit ya. Ketika teman-teman bisa menjualkan 5 unit dari proyek yang kita akan jualkan ya, yaitu tadi saya sebutkan lagi Agro Hills, Utopia Land sama Taman Tahfiz Firdaus. Nah, ketika teman-teman sudah bisa mengclosingkan 5 unit aja gitu ya, 5 unit, nah nanti teman-teman bisa mendapatkan e-course Basic Class Developer Property. Nah, ini bisa dibilang e-course yang paling susah ditebak gitu isinya dan pembahasannya pun sudah berat gitu. Dari namanya juga udah e-course Basic Class Developer Property. Sedikit gambarannya mungkin ya. Dari isi materinya itu nanti akan ada yang namanya kelas dasar developer property. Nah, itu. Ada mindset dan prinsip developer. Nah, jadi gimana sih kita memulai ya? Bagaimana kita harus memulai ketika kita mau berjualan atau banyak dari marketing dan agensi yang mengawali dari marketing dan agensi dan mereka secara perlahan bisa merintis sebagai developer gitu, dan banyak contohnya yang udah sekarang terjadi. Nah ini trik dan tripnya itu semuanya ada dijelaskan di e-course yang akan nanti teman-teman dapatkan ketika sudah bisa menjebol atau mengclosingkan 5 unit gitu. Jadi saya sebutin yaitu ada mindset dan prinsip developer, ada materi tentang 10 step developer property gitu ya. Jadi langkah-langkahnya itu nanti dijelaskan di situ apa aja sih. Ada juga materi pembahasan bisnis model developer gitu ya. Ini mencakup bisnis model developer itu mencakup seperti dilematika sistem properti gitu. Ada juga pembahasan tentang kesalahan developer properti gitu. Banyak nggak bisa kita pungkiri banyak developer yang cepat muncul gitu, yang tiba-tiba muncul dan juga tiba-tiba menghilang ya, mungkin
bisa dari kasus kah atau dari apa. Nah, itu yang harus sebetulnya sudah dipahami terlebih dahulu oleh developer. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, untuk yang nomor 4 ini, reward nomor 4 menjadi agensi tanpa syarat dan tanpa bayar. Nah, ini yang mungkin teman-teman paling tunggu gitu ya. Dan pastinya itu yang diharapkan sama kita semua bisa mencapai ke situ. Ketika teman-teman nanti bisa menjualkan atau mengclosingkan 10 unit dari TTF ya. Ini terhitung hanya di TTF, hanya di Taman Tafis Firdaus. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan reward berupa bisa menjadi agensi tanpa bayar dan tanpa syarat. Nah, itu goalnya atau kita pencapaiannya harus bisa closing sebanyak 10 unit di Taman Tafis Firdaus. Nah, itu hanya terhitung di Taman Tafis Firdaus. Beda sama reward nomor 1, 2, dan 3. Kalau 1, 2, dan 3 itu hanya berlaku untuk proyek eksternal aja gitu. Berhubung Taman Tafis Firdaus ini internal dari Syariah Institute ya, proyek internal dari Syariah Institute ya, jadi kita mengadakan reward ini hanya khusus untuk di TTF aja. Saya ulangi, ketika teman-teman sudah bisa berhasil mengclosingkan 10 unit dari Taman Tafis Firdaus, itu teman-teman bisa mendapatkan reward berupa gratis menjadi agensi tanpa syarat dan tanpa bayar gitu. Ada yang pamit dulu nih, mau ada tamu Kang Aziz. Silakan Kang. Nanti kalau udah selesai tamunya bisa masuk lagi. Gitu. Nah, saya perkenalin dulu ya. Saya perkenalkan dulu ke mungkin ada teman-teman yang belum kenal juga nih. Saya Kang Fahrezi, ya. Saya Kang Fahrezi. Ada Teh Elisa namanya ya. Yang nickname-nya di Zoom itu Ismi Elisa. Ada Kang Pras. Kang Pras boleh dinyalain mic sama kameranya. Kang Pras. Oh, lagi tidur kayaknya. Ada Kang Rio juga ya, mungkin teman-teman banyak yang udah. Nah, itu Kang Pras muncul. Nah, Kang Pras ini bagian dari Syariah Institute juga ya. Dia nanti mungkin secara job desk-nya beliau belum berhubungan langsung ke marketing, tetapi beliau yang membantu banyak tentang penjualan produk gitu. Nah, ada juga Kang Rio. Kang Rio munculin mukanya, Kang. Oke. Nah, ini Kang Rio ya. Mungkin banyak yang udah kenal juga sama Kang Rio. Nah, jadi balik lagi itu rewardnya ya. Rewardnya ya tujuannya untuk saya sampaikan adalah ketika kita menyampaikan sesuatu dan itu masuk ke dalam hati, itu menjadi harapan gitu. Dan ketika kita sudah menjadi harapan, itu otomatis akan menjadi doa gitu. Yang insya Allah bisa sama-sama kita gapai gitu ya. Dari reward ini. Nah, untuk kita balik lagi ke proyeknya. Nah, ada 3 proyek yang insya Allah akan kita fokuskan. Yang pertama, Agro Hills ya. Agro Hills ini kalau dilihat dari penjualannya, alhamdulillah cepet ya. Alhamdulillah cepet, baru dibuka. Kalau nggak salah itu kemarin cerita dari developernya bulan Januari awal atau Maret gitu ya, saya lupa. Nah, itu sampai sekarang sudah terjualkan 25 unit. Sudah terjualkan 25 unit yang artinya memang ya itu bukan barang yang susah dijualkan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nanti memasarkan ke Agro Hills, insya Allah tidak sulit gitu ya. Dan nanti dari kita, dari leader-leader juga akan menyediakan berupa penjelasan terkait product knowledge, terkait konten-konten untuk diiklankan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua juga ada proyek Utopia Land. Utopia Land ini kemarin saya sudah ketemu sama developernya gitu.
Sudah ketemu sama developernya, alhamdulillah dari segi legalitas sama apa pembebasan lahannya, alhamdulillah semuanya udah clear gitu ya. Dan kemarin sudah dikontrak juga untuk Syariah Institute menjualkan, yang mana nantinya teman-teman juga ikut berperan untuk bisa menjualkan proyek tersebut. Nah, itu Utopia Land. Utopia Land ini sudah memasuki tahap 2. Sudah memasuki tahap 2, yang artinya ini bukan kali pertama developer Utopia Land membuka proyek gitu. Kalau ada kedua artinya ada pertama gitu. Kalau yang pertama itu sudah sold out dari tahun 2020 kemarin dan itu terhitung sangat cepat gitu ya. Bahkan banyak marketing-marketing dari luar yang meminta untuk mengikat agar bisa menjualkan produk tersebut. Nah, insya Allah Utopia Land ini termasuk mudah juga buat teman-teman jualkan gitu. Dan yang ketiga, banyak yang nggak asing dan mungkin udah pada tahu semua, yaitu proyek Taman Tahfiz Firdaus. Proyek Taman Tahfiz Firdaus ini ada di Purwakarta ya, teman-teman udah pada tahu. Siapa namanya ya yang udah tahu itu? Pak Udin, Kang Udin, udah tahu ya Pak Udin ya? Ya, udah banyak yang datang ke sini. Cuma waktu itu yang ketemu itu baru Pak Udin doang sih waktu di TTF. Di TTF, insya Allah kalau dari kalangan teman-teman sendiri, bahkan yang nonton video ini pun, yang join Zoom ini pun, sudah ada yang pernah mengclosingkan di TTF. Jadi nggak ada keraguan lagi sih menurut saya. Buat saya pribadi ya TTF ini adalah kafling yang memang sangat menjadi incaran seseorang gitu. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana kita memperkenalkan produk ini ke orang-orang kayak gitu kan. Ya nggak ada produk yang nggak laku gitu, nggak ada barang satupun di dunia ini yang nggak laku. Bahkan batu pun kita jual itu bisa laku asalkan kita bisa menyampaikan barang itu ke orang yang tepat kayak gitu. Nah, ini mungkin ada yang saya pengen sampaikan terkait mindset teman-teman ketika nantinya akan menjualkan proyek-proyek yang ada di Syariah ini ya. Jadi saya mengutip dari developer besar juga yang sekarang itu udah menjadi developer yang sangat besar. Jadi yang pertama, ketika teman-teman mau menjualkan proyek gitu, yang mungkin dalam hati kecil teman-teman pun mengatakan ini sulit untuk dijualkan gitu ya. Paham ya? Maksudnya teman-teman hayo gitu. Kalau mau menjualkan mau gitu dan bersedia, tetapi dalam hati kecilnya pun itu ada sedikit kekurang yakinan untuk menjualkan. Nah, itu sih sebenarnya yang harus diluruskan lagi, yang harus kita rubah nih. Nggak boleh sebenarnya ada sedikit tinta hitam pun di hati untuk berkata, wah kayaknya nggak bisa. Nah, itu aja udah menyulitkan untuk kita berjualan. Dan itu yang dulu saya alami ketika awal-awal menjadi marketing gitu. Dan ada kutipan yang mau saya ucapkan di sini ya, saya pengen sampaikan bahwa investasi di properti itu nggak ada yang namanya lahan mati. Nah, ada nih yang suka mengistilahkan proyek-proyek dengan sebutan lahan mati gitu ya. Lahan mati itu dalam pemikiran orang-orang besar itu atau dari developer-developer nggak ada yang namanya istilah lahan mati gitu. Yang ada itu hanyalah lahan tertidur. Kenapa demikian gitu ya? Ya karena ketika kita mengartikan lahan itu sebagai lahan yang tertidur, artinya sewaktu-waktu lahan yang tertidur itu bisa bangun dari tidurnya gitu. Dan ketika sudah bangun dari tidurnya, yaitu akan memunculkan angka-angka rupiah yang tinggi gitu. Jadi kita luruskan dulu nih pemikiran kita ketika kita mau menjualkan proyek, jangan ada yang namanya kekhawatiran nggak akan terjual gitu. Nah, itu yang harus diluruskan. Jadi kalau misalkan ada pemikiran dari teman-teman, oh kayaknya proyek ini nggak terlalu secara secara letak ya, secara lokasi kayaknya nggak terlalu memadai nih gitu.
Nah, itu mungkin lahan itu masih tertidur gitu dan belum bangun dari tidurnya. Ketika proyek itu sudah bangun dari tidurnya, ya pasti angka-angka rupiahnya itu akan keangkat drastis. Nah, itu yang sebetulnya bukan rahasia lagi, itu udah menjadi rahasia umum yang diawali oleh developer-developer besar yang seperti kita ketahui kayak Harvest City gitu ya. Harvest City itu yang tadinya lahan puluhan hektar, yang tadinya harganya puluhan ribu bahkan belasan ribu, sekarang udah bisa dijualkan dengan harga yang fantastis gitu, ratusan bahkan miliaran. Nah, itu pentingnya kita meluruskan mindset. Nah, mungkin saya buka dulu nih, mumpung belum lupa, saya buka dulu sesi tanya jawabnya. Sehabis ini saya masih mau ngebahas dulu ya. Sehabis ini saya mau ngebahas dulu tentang proyek-proyek yang nanti kita jualkan dan bagaimana kita melakukan step awal untuk menjualkannya kayak gitu. Nah, jadi saya buka dulu buat teman-teman yang mau nanya, silakan ditanya dulu. Oh, ini ternyata udah ada yang nanya, Oh. Ada yang mau nanya, tapi saya kembalikan dulu ke Kang Rio, nanti Kang Rio yang membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, nanti saya dibacain pertanyaannya. Oh ya, untuk pertanyaannya dari masing-masing teman-teman di chat aja ya di kolom komentarnya. Jadi biar bisa saya langsung bacakan. Gitu. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain, mungkin ada dari Kang Giri dulu nih. Beliau nanya, Kang, bisa jual 10 unit TTF atau proyek yang lain dalam 1 bulan atau dalam beberapa bulan, Kang, supaya bisa dapat reward free agency. Oke, saya jelaskan lagi. Jadi terkhususkan reward yang nomor 4 itu, yaitu bisa menjadi agensi tanpa syarat dan tanpa bayar. Nah, itu hanya berlaku ketika teman-teman bisa menjualkan atau mengclosingkan dari satu proyek, yaitu Taman Tafis Firdaus, seperti itu. Jadi dalam artian ya teman-teman harus memfokuskan ke Taman Tafis Firdaus. Nah, ada juga pertanyaan kayak gini, kenapa ketika teman-teman udah memfokuskan ke 2 proyek ya, yaitu SIR sama CAS, nih ada yang membahas SIR sama CAS juga, kenapa kita malah memasukkan produk baru lagi gitu. Nah, ini sebenarnya permintaan juga dari beberapa teman-teman di sini gitu. Ada yang bilang, Kang, saya feel beda nih, feel-nya tuh beda antara menjualkan rumah sama menjualkan kafling gitu, sama menjualkan tanah. Nah, dari situ saya tampung terus keluhan atau permintaan dari teman-teman gitu ya. Apa aja sih sebenarnya yang memang dibutuhkan sama teman-teman marketing? Ya ternyata memang banyak yang lebih lebih mau atau lebih ngefeel untuk menjualkan kafling gitu. Dalam artian di sini kami bukannya meninggalkan SIR atau CAS gitu, tetapi ini menjadi referensi atau channel. Nah, kasus kecilnya gini, ada teman-teman yang menjualkan kafling gitu, ada teman-teman yang menjualkan kafling, misalkan menjualkan kafling Utopia Land. Ketika teman-teman memasang iklan Utopia Land ini, ya, ketika teman-teman memasang iklan Utopia Land ini, ternyata ada yang ngechat, ada yang nge-WA atau lain sebagainya ya, pokoknya nanya gitu ke teman-teman, ini Kang bisa nggak dibangun untuk rumah kaflingnya gitu.
Nah, teman-teman jawab, eh insya Allah bisa Bu, tapi untuk pembangunannya sendiri kita nggak bisa memfasilitasi gitu. Tetapi untuk lahannya sendiri ini sudah zona kuning, yang artinya bisa dibangun gitu. Nah, akhirnya si pembeli atau si konsumen tersebut menanyakan apakah ada channel gitu tentang seputar rumah gitu. Nah, di situ teman-teman nggak habis jawaban gitu, nggak stuck sampai di situ. Jadi teman-teman udah bisa atau mempunyai referensi lain. Ketika konsumen tersebut lepas di kafling, konsumen tersebut lepas di kafling, nah itu teman-teman bisa mengarahkan untuk ke rumah gitu. Dan teman-teman udah punya yang namanya channel, udah punya channelnya, udah punya referensinya yaitu SIR sama CAS kayak gitu. Jadi kita di sini lebih memberikan opsi atau pilihan untuk teman-teman menjualkan. Nah, saya sih mintanya ya, saya sih saran kepada teman-teman ketika sedang menjualkan properti, ketika sedang menjualkan proyek, nah itu teman-teman bisa memfokuskan 1 sampai 2 aja. 2 itu Iya, benar. maksimal. Dua maksimal untuk teman-teman pilih. Misalkan teman-teman mau ngambil Taman Tahfiz Firdaus sama Terus itu ya, apa namanya? sama Syariah Islamic Jadi masih Resident. itu, apa namanya? Ya, lanjut ya. Misalkan teman-teman ada yang mau menjualkan fokus ke Taman Tahfiz Firdaus dan juga Syariah Islamic Resident. Nah, itu artinya teman-teman udah fokus aja ke situ, benar-benar fokus gitu. Jadi janganlah gitu, jangan tergiur sama proyek-proyek lain gitu. Jadi, dan ketika ada permintaan dari konsumen untuk permintaan yang di luar proyek yang teman-teman jualkan, misalkan teman-teman ngejualinnya SIR sama TTF, udah jalan 3 bulan masarin itu dan udah closing ya, misalkan udah closing 3, dan sepanjang teman-teman memasarkan itu banyak juga permintaan dari konsumen, ada nggak Kang kalau yang di daerah Bogor Barat misalkan gitu, ya kita ada referensinya, kita ada channelnya, teman-teman bisa mengarahkan ke proyek yang teman-teman udah kuasai juga produk knowledge-nya, proyek yang udah kita nih, udah kita resmikan untuk kita jualin gitu, dan teman-teman bisa menjualkan itu. Nah, jadi untuk fokusnya itu bisa teman-teman pilih 1 sampai 2 proyek gitu ya. Tetapi kita menyediakan channel atau wadah untuk teman-teman nantinya ke depannya menjualkan ketika ada permintaan yang berbeda dari konsumen tersebut kayak gitu. Nah, eh, ya mungkin anggapannya dari teman-teman kayak gitu. Kenapa banyak banget proyek yang harus kita jualin sampai 5 gitu ya. Tetapi maksud dan tujuan kita yaitu untuk memberikan channel dan wadah untuk bisa teman-teman lebih jauh lagi gitu. Jadi nggak stuck di 2 proyek itu, bisa menjualkan ke berbagai proyek yang lain-lainnya gitu. Nah, ini terkait pertanyaan yang sekaligus ya, saya udah menjawab ke soal reward. Nah, jadi yang tadi reward itu 10 closingan itu hanya di TTF ya. Jadi untuk reward nomor 4 itu yaitu bisa menjadi agensi tanpa syarat dan tanpa bayar, itu hanya berlaku di Taman Tahfiz Firdaus. Nah, kedengarannya mungkin serem gitu, 10 closingan, tapi faktanya kalau misalkan kita mau ngeliat dari yang udah-udah, nah itu banyak banget yang udah menjualkan lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 4, lebih dari 5. Bahkan saat ini sudah ada yang menjualkan sampai 6 unit sekali closing gitu, sekali di satu waktu. Jadi di satu waktu itu ada yang sudah berhasil menjualkan sebanyak 6 unit kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman bisa menjualkan itu. Ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dibacain Kang Rio, silakan. Untuk teman-teman yang menanyakan, Kang, kalau misalnya kita ditawarin produk baru, terus produk lama, apakah kita tinggalkan atau masih boleh ditawarkan? Itu masih boleh ditawarkan teman-teman ya. Jadi masih banyak yang bingung juga tadi nih, bisa saya baca di komentar. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Kang Farezi ya, untuk
proyek-proyek lain masih boleh dipasarkan tapi lebih difokuskan seperti itu. Lalu ada dari ini dari Tekanti pertanyaannya tapi lebih ke product knowledge sih. Untuk TTF apakah sudah dipecah-pecah Kang untuk surat-suratnya? Kalau misalnya yang dari saya tahu untuk TTF sendiri masih dalam progres teman-teman juga bagi yang belum tahu untuk perpecahannya masih dalam progres seperti itu. Lalu ada lagi nih dari TKT juga masih mulai bagi hasil kebun di TTF itu akhir tahun ini ya Kang. Untuk bagi hasil sebenarnya dari awal kemarin mulai panen itu setahu saya sih udah mulai bagi hasil gitu. Jadi setiap panen dikumpulin per akhir tahun dan bakal dibagikan hasil kebunnya gitu. Untuk mengenai legalitas, apakah bisa dilihat saat survei? Itu bisa asal dari cabuynya sudah konfirmasi dulu ketika survei ingin melihat nih legalitasnya. Jadi dari tim developernya pun sebelum survei menemui si cabuynya ini sudah menyiapkan dulu legalitasnya. Kalau fee penjualan ada dari Kang Giri. Kalau fee penjualan sekitar berapa persen Kang? Lupa saya. Kalau misalnya dari proyek Agro Hills dan Utopia ini untuk marketing kalau tidak salah sekitar 10%. Kalau misalnya TTF masih yang sama sebelumnya. Ya. Masih 10% berarti 7 juta ya. Closing 1 unit aja di TTF udah dapat 7 juta. Gitu. Dan ya itu sih sebenarnya yang menjadi menjadi rujukan ke marketing yang lain juga, banyak yang ngincer TTF ini ya karena komisinya sangat besar. Nah ini ada yang nanya mulai bagi hasil kebun di TTF itu akhir tahun ini ya Kang. Nah jadi di TTF itu kan konsepnya itu kita ada yang namanya pohon. Ada pohon jambu kristal, ada juga pohon durian montong. Nah, itu per kafling itu 100 meter persegi. 100 meter persegi itu isinya ada 2 pohon durian montong sama 7 pohon jambu kristal. Nah, kalau yang durian montongnya itu lagi tahap penumbuhan. Nah, itu udah umurnya itu udah kurang lebih 1 tahun lebih. Kalau yang jambu ini, nah harapannya sih memang ya, ini ngebahas jambu dulu coba ya. Jambu ini kemarin harapan dari pihak developer sama tim pengelola di Taman Tafis Firdaus, tahun ini harusnya dia itu masih belajar berbuah gitu. Yang intinya pohon itu numbuh aja udah alhamdulillah gitu. Jadi harapannya dari tim pengelola nih pohon jambu ini gimana caranya bisa hidup di musim kemarau yang panjang. Kemarin itu sempat musim kemarau dari bulan November berkepanjangan sampai Januari. Nah itu nggak ada hujan di Purwakarta. Tapi alhamdulillah itu malah membuahkan hasil yang lebih gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini jambu kristal itu udah berhasil kita jualkan. Nah, jambu-jambu kristal ini udah kita bisa jualin ke pasar-pasar induk gitu ya, dengan harga grosir ya, dengan harga murah dari dari kebunnya langsung. Nah, itu harga murahnya juga kan tahu sendiri ya. Jambu kristal itu harganya nggak main-main. Dia itu bisa naik turun. Kemarin di Jakarta itu jambu kristal sempat 25.000 per kilo. Itu tergantung pemasoknya. Biasanya ada dari Jawa ngemasukin banyak ya, ngemasukin ke daerah Pulau Jawa. Nah itu baru harga jambu kristal bisa turun, dan seturun-turunnya itu nggak kurang dari 16.000. 16.000 itu udah minimal dari harga jambu kristal, dan itu pasti laku gitu. Jadi kenapa kita milih
jamu kristal dan durian montong ya karena kalau kita lihat dari jangka waktu panjangnya itu sudah menguntungkan gitu ya. Durian itu ada yang bilang durian itu pohon serba menguntungkan gitu. Bahkan durian mati aja ya, pohon durian mati rubuh, nah itu masih ada yang nyari gitu. Batangnya dijual udah jutaan batangnya aja. Nah, gimana semasa dia produktif gitu. Semasa dia produktif kita bisa memanfaatkan dagingnya, bisa memanfaatkan buahnya, nantinya itu bisa menghasilkan income yang lumayan besar. Nah, itu sedikit membahas tentang investasi atau sistem yang ada di Taman Tafis Firdaus. Jadi ketika nanti masa panen, jadi kan ini ada 4 hektar ya, ada 4 hektar, totalnya itu ada 6 hektar. Taman Tafis Firdaus itu totalnya ada 6 hektar, yang dipakai untuk lahan atau untuk kafling yang dijualkan itu 4 hektar gitu. Ada 4 hektar yang dijualkan dan itu kurang lebih ada 300 kafling. Ada 300 kafling yang kita jualin. Itu udah laku 120 lebih kafling yang sudah terjualkan. Nah, jadi nanti sistemnya itu adalah ketika buahnya sudah mulai panen, nah itu si konsumen itu nggak mendapatkan dari kafling itu aja. Jadi artinya ketika masa panen ya, tolong diperhatikan. Ketika masa panen pohon yang ada di dalam kafling itu, pembagiannya itu sistemnya adalah kita kumpulkan dulu semuanya, kita kumpulkan dulu semua keseluruhan buah yang ada di dalam proyek itu. Durian nanti misalkan ke depannya durian itu 4 tahun ke depan sudah tumbuh gitu ya, itu sudah mulai berbuah, nah itu kita kumpulkan baru kita jualkan gitu. Jadi itu nggak menimbulkan perbedaan antara harga dari si buah tersebut, karena yang pertama faktornya adalah biasanya itu ada dari kafling yang pohonnya itu berbuahnya itu kelasnya beda sama kafling sebelahnya. Nah itu kita buat menghindari itu ya akhirnya kita kumpulin dulu semua buah secara keseluruhan, baru kita jualkan. Nah nanti hasilnya itu kita bagi ratakan ke konsumen. Nah itu konsep yang bisa dibilang meyakinkan para konsumen gitu. Jadi dari pembagian hasilnya aja itu sudah sedetail itu gitu. Nah, jadi poinnya itu kan tadi pertanyaannya sudah ada mulai bagi hasil, sudah ada dari penjualan jambu. Nah, itu sebenarnya di luar dugaan. Harusnya belum ada, tetapi ya kita karena buahnya sudah berbuah, akhirnya kita sudah mulai membagi hasil walaupun secara nominal itu belum besar karena kan baru tahun pertama penumbuhan pohonnya gitu. Nah, satu lagi ya yang mungkin teman-teman banyak yang belum tahu dan ini yang menjadi nilai plus sesungguhnya dari kafling Taman Tafis Firdaus itu bahwa banyak konsumen yang tertarik dari visi misinya. Di Taman Tafis Firdaus itu dari pihak developer itu mempunyai visi misi untuk membangun pesantren gitu. Untuk membangun pesantren yang mana itu sudah bekerja sama dengan yayasan Yataki namanya. Yataki, dia udah bekerja sama. Nah, itu ketika konsumen dijelaskan soal itu, kedepannya akan ada pesantren. Nah, itu yang menjadi daya tarik yang paling besar untuk para konsumen gitu. Misalkan ya, kalau misalkan kita lihat dari yang udah-udah ketika saya pernah juga ngehandle di TTF, saya juga pernah. Nah, itu saya menjelaskan tentang soal bagi hasil dan kenaikan harga setiap tahunnya. Nah, itu beliau tertarik. Tetapi masih lebih tertarik lagi ketika saya menjelaskan progres yang akan kita
jalani gitu, bahwa progresnya itu akan dibangun pesantren gitu. Ya karena kita menjelaskan juga ke mereka bahwa ketika nanti akan ada berdiri pesantren, artinya kita juga sudah berikut serta dalam membangun pesantren itu. Ketika kita membeli kafling dengan harga 70 juta, nah itu 70 juta itu sudah termasuk wakaf. 70 juta pembelian Taman Tahfiz Firdaus sudah termasuk wakaf kita ke pesantren tersebut. Jadi bisa dibilang ya kita para konsumen sangat ikut berkontribusi dan berperan penting dalam pembangunan pesantren itu. Nah, itu yang ditawarkan oleh Taman Tahfiz Firdaus. Seperti itu. Oke, saya silent lagi. Saya balikin lagi ke Kang Rio. Ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silakan Kang Rio. Dari Teh Kanti nih, eh, Utopia Land, apa belum ada listingannya, Kang? Mohon dijawab, Kang Farezi. Dari Teh Kanti. Untuk Utopia Land sendiri, belum ada di listingan ya, Kang? Oke, listingannya itu, listingan ya? Iya. Listingan itu udah ada. Tetapi tadi saya tegaskan lagi ya, bahwa pertemuan kita di Zoom ini terkhususkan untuk menyampaikan, untuk memperkenalkan, untuk menginformasikan ke teman-teman bahwa kita sudah menyediakan dan sudah membuka proyek baru gitu untuk kita jualkan gitu. Jadi kalau misalkan mau tahu tentang produk knowledge, mau tahu secara rinci dari masing-masing proyek tersebut, nah saya akan menjelaskan itu bisa dalam Zoom selanjutnya, bisa juga nanti saya jelaskan dari grup ya, dari grup saya share gitu. Cepat atau lambat insya Allah minggu ini sudah saya share dari masing-masing product knowledge dari ketiga proyek ini gitu ya. Nah nanti saya undang-undangin ke channel Telegramnya. Semuanya saya undang-undangin ke channel Telegram untuk teman-teman bisa memahami lebih jauh. Jadi untuk pertanyaan ini apakah sudah ada listingannya? Sudah ada. Ya. Yang pertama yang lebih saya fokuskan untuk menjualkan dan untuk menginformasikan ke teman-teman di sini, yang pertama harus saya pahami adalah bagaimana asal muasal dari proyek tersebut gitu. Dari segi legalitas, dari segi lahan dan kepemilikan bagaimana itunya, bagaimana si developer itu sudah sejauh mana keamanannya. Nah, itu yang sebenarnya pertama harus kita perhatikan terlebih dahulu. Jadi dalam bulan ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan dan sudah mempertemukan ke masing-masing developernya, sudah memperjelas juga. Jadi kalau buat teman-teman yang menanyakan soal legalitas, soal keamanan lahan, alhamdulillah insya Allah itu sudah 100% aman untuk kita jualkan kayak gitu. Kalau ada yang mau nanya apa suratnya berupa sertifikat bisa saya kirim kayak gitu. Jadi listing nanti menyusul bisa saya kirim lewat grup, bisa kita bahas lagi di Zoom berikutnya. Oke, saya kembaliin ke Kang Rio. Silakan Kang Rio. Oh iya, untuk pertanyaan selanjutnya, ternyata dari banyak teman-teman masih ada yang salah paham nih. Untuk hari ini tuh kan kita hanya perkenalan project ya. Jadi untuk mohon maaf teman-teman yang menanyakan project untuk saat ini belum dijawab. Itu mungkin di the next Zoom kemudian. Ya, selanjutnya dari Teh Kustiani. Berarti reward agensi 2 closingan cas dan SIR sampai akhir Juli cancel, Kang. Kalau hanya TTF 10 closingan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya bakal dijawab oleh Teh Elisa. Untuk Teh Elisa dipersilakan. Iya, makasih Kang Rio. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya Elisa. Jadi teman-teman marketing, ini ada pertanyaan dari Ibu Kustiani. Berarti reward agensi 2
ini yang sudah diinformasikan sebelumnya masih berlaku sampai nanti akhir bulan Juli. Jadi masih bisa dikejar nih. Sekarang itu terfokusnya jadi ke 5 project. Jadi semua reward yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya itu masih berlaku gitu. Kalau hanya TTF 10 closingan ya, iya betul banget. Jadi TTF ini hanya untuk menjadi agensi di reward yang keempat ini khusus 10 closingan TTF. Jadi hanya terfokuskan ke TTF saja gitu. Terima kasih ya Rio. Mungkin lanjut pertanyaan yang lain. Untuk teman-teman yang lain masih ada yang ditanyakan mengenai reward yang kita jelaskan tadi. Sekali lagi, mohon maaf untuk teman-teman yang menanyakan product knowledge. Mohon maaf banget karena di Zoom kali ini kita sudah tekankan yaitu hanya perkenalan project. Untuk penjelasan project mungkin di Zoom ke depannya. Apa masih ada yang belum jelas mengenai reward ini? Bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Nah, ini juga ada pertanyaan ya dari Mbak Kanti, Ibu Kanti. Apa nih saya sapanya yang enak? Saya mau tanya, Kang. Mau tanya tentang panen. Mau tanya tentang panen. Soalnya untuk isi konten. Nah, ini menarik. Soalnya saya dapat info dari Kang Iman akhir tahun ini. Jadi saya mau konfirmasi aja gitu ya. Oke, mau konfirmasi. Bagi hasilnya itu kita per tahun. Di Taman Tafis Firdaus itu bagi hasilnya per tahun bukan per panen. Nah, nanti untuk bagi hasilnya ya berarti nanti nih di akhir tahun ini untuk selanjutnya gitu. Cukup jelas ya. Jadi intinya untuk bagi hasil ke konsumen itu setiap tahun di akhir tahun yang sudah ditentukan. Oke, semoga menjawab. Untuk pertanyaan terakhir di Zoom malam kali ini ada dari Kang Giri. Untuk reward berlaku sampai kapan, Kang? Untuk reward berlaku sampai bulan Agustus. Sampai bulan Agustus masih kita buka rewardnya. Insya Allah saya yakin ketika kita sudah bisa menyamakan frekuensi satu sama lain, insya Allah untuk mencapai harapan yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Walaupun dalam perjalanan kita akan mendapatkan rumitnya, itu wajar dan itu harus kita dapatkan rumitnya, tetapi percaya pasti kita akan bisa mendapatkan ketika kita sudah fokus terhadap tujuan kita. Seperti itu. Nah, membahas sedikit tentang media untuk beriklan ya. Jadi kalau dilihat dari closingan, misalkan ada marketing yang closing, ketika dari leader tanya, itu dapat closingan dari mana? Nah, itu kebanyakan mereka mendapatkan dari relasi gitu. Relasi dalam artian ya mereka menawarkan itu ke saudara, mereka menawarkan itu ke teman-temannya, atau dari biasanya ada kenalan yang kita save namanya di nomor WhatsApp. Nah, nanti ketika kita memasang status WhatsApp ya, ketika kita memasang status WhatsApp itu dia bisa ngelihat status kita gitu. Nah, itu sebenarnya yang persentase terbesarnya sejauh ini dari relasi. Kita bisa ya nggak usah jauh-jauh dulu kemana-mana, kita berikhtiar menawarkan ke saudara-saudara terdekat gitu ya, ke
om atau ke paman atau ke saudara intinya ya. Nah itu ikhtiar kita dalam bentuk itu pun insya Allah bisa menghasilkan kayak gitu. Banyak yang mau ditanyakan, boleh deh ditanya. Boleh ditanya lagi kalau ada yang mau nanya. Oke, mungkin eh, kita akhiri ya. Nah, harapan saya tolong diperhatiin ya. Harapan saya sangat berharap sekali kita bisa mengadakan Zoom seperti ini setiap minggu. Itu harapan saya. Ketika kita sudah ketika kita sudah bisa menyamakan koneksi, kita udah bisa menyamakan frekuensi tujuan kita. Nah, itu insya Allah kita bisa menggapai sesuatu dengan mudah. Kayak gitu. Jadi paling enggak yang saya harapkan dari teman-teman personalnya satu sama lain itu bisa kenal gitu, bisa menanyakan, bisa bertukar cerita, bisa bertukar pengalaman apa aja sih yang udah selama ini kita dapetin kayak gitu. Nah itu yang penting, kita berdiri di dalam satu grup yang sama, kita berdiri di dalam kapal yang sama, ketika kita nggak mengenal satu sama lain itu terlihat sangat asing kayak gitu. Jadi ada baiknya kita bisa mengenal satu sama lain di dalam grup ini. Nah mungkin dalam satu bentuknya adalah kita bisa mengadakan Zoom seperti ini secara rutin gitu. Dan kita bisa lebih aktif lagi di dalam grup, menyapa satu sama lain kayak gitu. Intinya kita bisa menjalin walaupun tidak bisa bertemu via wajah langsung, tetapi sekarang zamannya sudah canggih, kita bisa ketemu dari video kayak gini, kayak gitu. Insya Allah untuk marketing yang saya pegang kemarin sudah saya janjikan saya akan menelpon satu persatu dari teman-teman. Nah mungkin ada juga yang belum ketelepon karena banyak banget ya marketing banyak banget. Jadi satu persatu saya telepon mungkin bergilir kayak gitu. Mungkin sekian untuk TTF Promo dapat logam mulia masih. Terakhir ya saya jawab ya. Maaf, ini udah terakhir saya tutup pertanyaannya. Untuk TTF itu berlaku nggak emas mulianya apa logam mulianya itu masih berlaku. Itu masih berlaku, emas mulianya masih berlaku. Untuk TTF masih berlaku. Agro Hills dan Utopia apakah ada reward nanti saya bakalan bahas di grup. Nah, ini waktunya udah pengen selesai. Jadi terima kasih teman-teman yang udah bergabung di grup ini, sudah bergabung di Zoom ini. Saya kembalikan ke Kang Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Fareji yang sudah menjelaskan. Kang Farezi dan Teh Lisa yang sudah menjelaskan tentang reward yang spektakuler ini untuk teman-teman semua diharapkan bisa mencapai semua ke reward yang kita sediakan ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyisihkan waktunya. Tidak capek-capek saya untuk mengucapkan terima kasih karena teman-teman yang mengikuti Zoom ini bukan teman-teman yang sembarang berarti kan. Mereka rela menyisihkan waktunya untuk belajar. Seperti itu. Sekian Zoom malam kali ini. Kalau misalnya memang ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan ke leader masing-masing. Dan kurang lebihnya mohon maaf sebelum ditutup. Terima kasih kata-kata dulu nih. Gak ada barang yang gak laku, yang ada hanya barang yang belum sampai ke pembelinya. Sekian, saya Kang Rio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.